Hai, apa kabar pemirsa? Lintas Ayu Sumsel hadir dengan sejumlah informasi menarik. Bersama saya Berlia Indriani, inilah Lintas Ayu Sumsel selengkapnya. Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua DPRD Kabupaten Banyuasin Daspini, Wakil Ketua DPRD Budi Santoso, serta 14 anggota Komisi 3 DPRD yang membidangi infrastruktur dan ketenaga listrikan. Kehadiran unsur pimpinan dan anggota dewan mencerminkan komitmen bersama dalam mendukung peningkatan pelayanan kelistrikan bagi masyarakat. Dalam pembahasan disampaikan bahwa masih terdapat sejumlah dusun dan kampung yang belum terjangkau jaringan listrik PLN akibat jarak yang cukup jauh dari jaringan existing. Wilayah eks transmigrasi seperti Muara Padang, Air Sugihan, dan Pulau Rimau menjadi fokus perhatian seiring meningkatnya kebutuhan listrik untuk mendukung aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat. Manajer PLN UP3 Palembang, Arif Azani, menegaskan bahwa PLN berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan melalui penguatan sistem distribusi serta perluasan jangkauan jaringan. Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Banyuasin, Haji Daspini, menyampaikan apresiasi atas komunikasi dan koordinasi yang terjalin baik antara DPRD dan PLN. Ia menegaskan kesiapan DPRD untuk mendukung langkah percepatan pemerataan listrik secara bertahap. General Manager PLN UID S2JB Adi Herlambang bersama anggota DPR RI Komisi 12 Dewi Justisiana dan Wakil Bupati Ogan Komering Ilir Oki Supriyanto secara langsung meninjau progres pembangunan jaringan listrik sepanjang 1,6 km sirkuit tersebut pada Sabtu. Pada sela-sela kunjungannya, Dewi Justisiana menyatakan harapannya agar pembangunan jaringan listrik ini terus dipercepat sehingga masyarakat di desa-desa yang belum berlistrik dapat segera merasa kehadiran listrik di tengah kehidupannya. Di tempat yang sama, Wakil Bupati Ogan Komering Ilir Supriyanto SH menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi atas sinergi PLN, DPR RI, dan pemerintah daerah dalam mengupayakan pemerataan infrastruktur kelistrikan di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir. Kami atas nama pemerintah daerah tentunya sangat berterima kasih dengan program yang sedang dan sudah berjalan dan juga akan berjalan di beberapa desa di Kabupaten Oki. Tentunya sangat membantu masyarakat yang belum merasakan penerangan PLN. Dan tentunya ini adalah sejarah baru bagi beberapa daerah di Kabupaten Oki yang mana mereka selama ini itu banyak komplain, Pak, ke kami pemerintah daerah tentunya karena kami itu juga masyarakat Indonesia. Kami itu masyarakat Kabupaten Oki yang seharusnya juga mendapatkan hak yang sama. Sementara itu, General Manager UID S2JB Adi Herlambang menegaskan komitmen PLN untuk menjalankan amanah Presiden Prabowo Subianto untuk mendorong pemerataan infrastruktur kelistrikan di seluruh pelosok tanah air. Adi menjelaskan bahwa PLN terus bersinergi bersama pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memastikan pembangunan jaringan kelistrikan dapat terus dilaksanakan. Saya Adi Herlambang, GM PLN Unit Induk Distribusi Sumatera Selatan, Jambi, dan Bengkulu. Alhamdulillah, sore ini saya mengunjungi Dusun Aur, Desa Padang Meren 4 untuk meninjau lokasi program listrik desa menggunakan dana APBD 2025 sebagai program utama dari Bapak Presiden Prabowo Subianto. Di daerah ini kami membangun jaringan tegangan menengah sepanjang 1,6 kms, kemudian JTR di sepanjang 2,2 kms yang insya Allah akan melistriki 150 kepala keluarga. Kegiatan ini merupakan langkah preventif yang dilakukan secara berkala guna memastikan pasokan listrik tetap aman, andal, dan berkualitas bagi seluruh pelanggan. Pemeliharaan dipimpin langsung oleh tim leader teknik ULP Pagaralam Fikri Hartoyo bersama tim teknis di lapangan.
Adapun ruang lingkup pekerjaan meliputi pemeriksaan menyeluruh terhadap komponen jaringan distribusi, pembersihan ruang bebas right of way row di potensi gangguan seperti dahan pohon yang mendekati jaringan, serta penguatan konstruksi pada titik-titik yang berpotensi menimbulkan gangguan. Fikri Hartoyo menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen PLN dalam menjaga kontinuitas pasokan listrik kepada masyarakat. Melalui pemeliharaan rutin dan partisipasi aktif pelanggan, PLN berkomitmen untuk terus menghadirkan layanan kelistrikan yang andal, aman, dan berkelanjutan demi mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Program ini memberikan kesempatan bagi pelanggan untuk meningkatkan kapasitas daya listrik dengan daya lebih ringan sehingga aktivitas selama Ramadan seperti menyiapkan sahur, berbuka puasa hingga beribadah pada malam hari dapat berjalan lebih nyaman. Manajer PLN ULP Muara Sabak Gema Sabarani mengatakan bahwa promo ini merupakan bagian dari upaya PLN dalam memberikan kemudahan layanan kepada masyarakat. Kami ingin memastikan pelanggan dapat menjalankan aktivitas selama Ramadan dengan lebih nyaman tanpa khawatir keterbatasan daya listrik di rumah, ujarnya. Promo berlaku mulai 25 Februari hingga 10 Maret 2026 dan dapat dimanfaatkan oleh pelanggan satu fasa dari seluruh golongan tarif. Program ini ditujukan bagi pelanggan tegangan rendah dengan daya awal 450 volt ampere hingga 5.500 volt ampere yang ingin menambah daya hingga maksimal 7.700 volt ampere. Untuk mendapatkan promo tersebut, pelanggan cukup melakukan transaksi melalui aplikasi PLN Mobile seperti pembelian token listrik atau pembayaran tagihan listrik. Setelah melakukan transaksi, pelanggan akan memperoleh e-voucher diskon tambah daya yang dapat digunakan saat mengajukan permohonan penambahan daya. Temanya itu positioning UMKM untuk naik kelas, membangun diferensiasi. Kegiatan ini diikuti 18 pelaku UMKM binaan dari sektor kuliner, fashion, kriya, dan home decor. Mereka mendapatkan penguatan materi seputar strategi membangun positioning, diferensiasi produk, serta pengelolaan keuangan pasar sebagai fondasi untuk memperluas jangkauan usaha. Hadir sebagai narasumber Ifwan Adinata, praktisi pemberdayaan UMKM sekaligus CEO Cakap Kreatif, menekankan pentingnya kejelasan identitas produk di tengah persaingan yang semakin ketat. Menurutnya, UMKM tidak cukup hanya mengandalkan kualitas produk, tetapi juga harus mampu menempatkan diri secara tepat di benak konsumen. General Manager PLN UID S2JB dalam keterangannya menyampaikan bahwa penguatan kapasitas UMKM menjadi bagian dari komitmen PLN dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. CEO Rumah BUMN Jambi, Deko Sanjaya, menilai kegiatan ini sebagai langkah strategis untuk menyiapkan UMKM naik kelas. Melalui sinergi ini, PLN UID S2JB sebagai pembina Rumah BUMN Jambi terus memperkuat ekosistem pembinaan UMKM, tidak hanya dari sisi permodalan dan legalitas, tetapi juga peningkatan kapasitas manajerial dan strategi bisnis. Diharapkan UMKM binaan semakin siap menembus pasar yang lebih luas dan berkembang secara berkelanjutan. Jambi bersama UMKM naik kelas. Penyalaan dilakukan di lokasi rumah sakit yang berada di Jalan Indragiri, Padang Harapan, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, dan berlangsung dengan aman serta sesuai standar operasional. Proses ini turut melibatkan kontraktor pelaksana PT Adikarya serta manajemen proyek Universitas Bengkulu. Manajer ULP Nusa Indah Ludi Sandra IB menyampaikan bahwa peningkatan daya tersebut merupakan langkah strategis untuk memastikan keandalan pasokan listrik bagi fasilitas kesehatan yang memiliki kebutuhan energi tinggi dan berkesinambungan.
Manajer PLN WP 3 Bengkulu, Teguh Aang Harmadi, menambahkan bahwa dukungan terhadap sektor kesehatan merupakan bagian dari peran PLN dalam mendorong pembangunan daerah. Direktur Project Management Unit Universitas Bengkulu, Mukhlis Islam, turut mengapresiasi sistem dan respons cepat PLN dalam mendukung percepatan pengoperasian gedung baru RS Unip. Melalui dukungan infrastruktur kelistrikan yang andal, PLN terus berperan aktif dalam memperkuat sektor layanan publik, khususnya kesehatan, sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah. Sosialisasi dilakukan melalui berbagai kanal komunikasi, termasuk media sosial, penyampaian langsung kepada pelanggan, serta edukasi penggunaan aplikasi PLN Mobile. Langkah ini dilakukan agar masyarakat mengetahui adanya potongan biaya tambah daya hingga 50% yang berlaku mulai 25 Februari hingga 10 Maret 2026. Manajer PLN ULP Telanai-Pura, Iswandi, mengatakan pihaknya ingin memastikan informasi promo dapat diterima dengan jelas oleh pelanggan. Promo berlaku untuk pelanggan satu fasa, baik rumah tangga prabayar maupun pasca bayar. Untuk mendapatkan diskon, pelanggan cukup melakukan transaksi melalui PLN Mobile, seperti pembayaran tagihan atau pembelian token. Setelah transaksi berhasil, pelanggan akan memperoleh voucher diskon tambah daya yang dapat digunakan untuk mengajukan permohonan. Selain sosialisasi, PLN ULP Telanai-Pura juga menyiapkan personel pelayanan guna mengantisipasi peningkatan permohonan tambah daya selama periode program berlangsung. Melalui langkah ini, PLN ULP Telanai-Pura berharap masyarakat dapat memanfaatkan promo tersebut sesuai kebutuhan, sehingga penggunaan listrik selama Ramadan dan Idul Fitri dapat berjalan dengan lebih nyaman. Peninjauan dilakukan oleh General Manager PLN UIDS 2 JB Adi Herlambang bersama anggota DPR RI Komisi 12 Daerah Pemilihan Sumatera Selatan II, Dewi Yustisiana. Keduanya berdialog dengan Sekretaris Desa Pulau Semambu John Kuripan serta warga setempat untuk memastikan progres pekerjaan berjalan sesuai rencana dan kebutuhan masyarakat. Di Dusun 1A dan Dusun 4, pembangunan jaringan telah tuntas 100%, sementara itu di Dusun 5 dan Dusun 6, progres penanaman tiang telah mencapai sekitar 50%. Untuk Dusun 1B, pekerjaan penanaman tiang dijadwalkan dimulai pada pekan ke-2 Maret 2026. Anggota DPR RI Dewi Yustisiana berharap percepatan pembangunan dapat terus dilakukan agar masyarakat yang belum menikmati listrik segera memperoleh akses yang layak. Desa Pulau Semambu dihuni sekitar 2.150 jiwa yang mayoritas bekerja sebagai petani karet dan kelapa sawit. Dengan karakter wilayah yang masih berkembang, ketersediaan infrastruktur dasar seperti listrik dinilai krusial untuk menunjang kegiatan rumah tangga, sekaligus meningkatkan produktivitas usaha warga. Sekretaris Desa Pulau Semambu John Kuripan menyampaikan apresiasi atas realisasi pembangunan jaringan listrik di wilayahnya. Menurutnya, kehadiran listrik telah lama dinantikan oleh masyarakat. General Manager PLN UIDS 2 JB Adi Herlambang menegaskan bahwa pembangunan di Desa Pulau Semambu merupakan bagian dari komitmen PLN dalam mendukung pemerataan kelistrikan hingga ke pelosok daerah. Ia menjelaskan dalam prosesnya PLN menghadapi sejumlah tantangan mulai dari aspek perizinan di kawasan tertentu hingga keterbatasan akses jalan dan kondisi geografis. Meski demikian, PLN terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah agar pembangunan dapat diselesaikan tepat waktu. Listrik Desa Sumsel, menyala 100%.
Aksi sosial ini dilakukan dengan menyusuri langsung titik-titik aktivitas masyarakat, menyapa pedagang kecil, tukang becak, pekerja harian, serta warga prasejahtera yang ditemui di lapangan. Kehadiran para Serikandi PLN bersama relawan YBM PLN menjadi wujud nyata kepedulian sekaligus upaya mempererat hubungan dengan masyarakat di momen penuh berkah. Rati, perwakilan Serikandi PLN, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen menyalurkan amanah zakat pegawai PLN melalui YBM PLN agar tepat sasaran dan memberikan manfaat langsung. Paket sembako yang dibagikan berisi kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, gula, dan bahan pangan lainnya guna membantu meringankan kebutuhan selama bulan puasa. Jono, seorang tukang becak yang sehari-hari mangkal di kawasan Kapten Arifai, mengaku bersyukur atas bantuan yang diterimanya. Manajer PLN ULP Lembayung Rizky Tungguan bersama jajaran Rindam 2 Sriwijaya membahas titik-titik kelistrikan yang dinilai krusial selama rangkaian upacara berlangsung. Keandalan pasokan dinilai penting untuk mendukung sistem pengeras suara, perangkat multimedia, hingga penerangan di area kegiatan. Rizky menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan inspeksi pada jaringan dan gardu penyuplai yang melayani kawasan Rindam. Selain itu, PLN juga menyiapkan skema cadangan guna mengantisipasi potensi gangguan. Perwakilan Rindam 2 Sriwijaya mengapresiasi langkah proaktif yang dilakukan oleh PLN. Menurutnya, stabilitas pasokan listrik menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung kelancaran upacara yang melibatkan banyak peserta dan tamu undangan. Sebagai bagian dari persiapan, PLN ULP Lembayung telah melakukan pemeliharaan jaringan distribusi yang menyuplai lokasi kegiatan serta menyiagakan petugas di lapangan untuk memantau kualitas daya dan merespons cepat apabila terjadi gangguan. Penyalaan dilakukan di lokasi rumah sakit yang berada di Jalan Indragiri, Padang Harapan, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, dan berlangsung dengan aman serta sesuai standar operasional. Proses ini turut melibatkan kontraktor pelaksana PT Adikarya serta manajemen proyek Universitas Bengkulu. Manajer ULP Nusa Indah Ludi Sandra IB menyampaikan bahwa peningkatan daya tersebut merupakan langkah strategis untuk memastikan keandalan pasokan listrik bagi fasilitas kesehatan yang memiliki kebutuhan energi tinggi dan berkesinambungan. Manajer PLN WP3 Bengkulu Teguh Aang Harmadi menambahkan bahwa dukungan terhadap sektor kesehatan merupakan bagian dari peran PLN dalam mendorong pembangunan daerah. Direktur Project Management Unit Universitas Bengkulu, Mukhlis Islam, turut mengapresiasi sistem dan respons cepat PLN dalam mendukung percepatan pengoperasian gedung baru RS Unip. Melalui dukungan infrastruktur kelistrikan yang andal, PLN terus berperan aktif dalam memperkuat sektor layanan publik, khususnya kesehatan, sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah. Kegiatan ini merupakan langkah preventif yang dilakukan secara berkala guna memastikan pasokan listrik tetap aman, andal, dan berkualitas bagi seluruh pelanggan. Pemeliharaan dipimpin langsung oleh tim leader teknik ULP Pagaralam Fikri Hartoyo bersama tim teknis di lapangan. Adapun ruang lingkup pekerjaan meliputi pemeriksaan menyeluruh terhadap komponen jaringan distribusi, pembersihan ruang bebas right of way row di potensi gangguan seperti dahan pohon yang mendekati jaringan, serta penguatan konstruksi pada titik-titik yang berpotensi menimbulkan gangguan.
Fikri Hartoyo menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen PLN dalam menjaga kontinuitas pasokan listrik kepada masyarakat. Melalui pemeliharaan rutin dan partisipasi aktif pelanggan, PLN berkomitmen untuk terus menghadirkan layanan kelistrikan yang andal, aman, dan berkelanjutan demi mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Aksi sosial ini dilakukan dengan menyusuri langsung titik-titik aktivitas masyarakat, menyapa pedagang kecil, tukang becak, pekerja harian, serta warga prasejahtera yang ditemui di lapangan. Kehadiran para Serikandi PLN bersama relawan YBM PLN menjadi wujud nyata kepedulian sekaligus upaya mempererat hubungan dengan masyarakat di momen penuh berkah. Rati, perwakilan Serikandi PLN, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen menyalurkan amanah zakat pegawai PLN melalui YBM PLN agar tepat sasaran dan memberikan manfaat langsung. Paket sembako yang dibagikan berisi kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, gula, dan bahan pangan lainnya guna membantu meringankan kebutuhan selama bulan puasa. Jono, seorang tukang becak yang sehari-hari mangkal di kawasan Kapten Arifai, mengaku bersyukur atas bantuan yang diterimanya. Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua DPRD Kabupaten Banyuasin Daspini, Wakil Ketua DPRD Budi Santoso, serta 14 anggota Komisi 3 DPRD yang membidangi infrastruktur dan ketenagalistrikan. Kehadiran unsur pimpinan dan anggota dewan mencerminkan komitmen bersama dalam mendukung peningkatan pelayanan kelistrikan bagi masyarakat. Dalam pembahasan disampaikan bahwa masih terdapat sejumlah dusun dan kampung yang belum terjangkau jaringan listrik PLN akibat jarak yang cukup jauh dari jaringan existing. Wilayah X transmigrasi seperti Muara Padang, Air Sugihan, dan Pulau Rimau menjadi fokus perhatian seiring meningkatnya kebutuhan listrik untuk mendukung aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat. Manajer PLN UP3 Palembang, Arif Azani, menegaskan bahwa PLN berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan melalui penguatan sistem distribusi serta perluasan jangkauan jaringan. Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Banyuasin, Haji Daspini, menyampaikan apresiasi atas komunikasi dan koordinasi yang terjalin baik antara DPRD dan PLN. Ia menegaskan kesiapan DPRD untuk mendukung langkah percepatan pemerataan listrik secara bertahap. Peninjauan dilakukan oleh General Manager PLN UID S2JB Adi Herlambang bersama anggota DPR RI Komisi 12 Daerah Pemilihan Sumatera Selatan II, Dewi Justisiana. Keduanya berdialog dengan Sekretaris Desa Pulau Semambu John Kuripan serta warga setempat untuk memastikan progres pekerjaan berjalan sesuai rencana dan kebutuhan masyarakat. Di Dusun 1A dan Dusun 4, pembangunan jaringan telah tuntas 100%, sementara itu di Dusun 5 dan Dusun 6, progres penanaman tiang telah mencapai sekitar 50%. Untuk Dusun 1B, pekerjaan penanaman tiang dijadwalkan dimulai pada pekan ke-2 Maret 2026. Anggota DPR RI Dewi Justisiana berharap percepatan pembangunan dapat terus dilakukan agar masyarakat yang belum menikmati listrik segera memperoleh akses yang layak. Desa Pulau Semambu dihuni sekitar 2.150 jiwa yang mayoritas bekerja sebagai petani karet dan kelapa sawit. Dengan karakter wilayah yang masih berkembang, ketersediaan infrastruktur dasar seperti listrik dinilai krusial untuk menunjang kegiatan rumah tangga, sekaligus meningkatkan produktivitas usaha warga. Sekretaris Desa Pulau Semambu John Kuripan menyampaikan apresiasi atas realisasi pembangunan jaringan listrik di wilayahnya. Menurutnya, kehadiran listrik telah lama dinantikan oleh masyarakat. General Manager PLN UID S2JB Adi Herlambang menegaskan bahwa pembangunan di Desa Pulau Semambu merupakan bagian dari komitmen PLN
dalam mendukung pemerataan kelistrikan hingga ke pelosok daerah. Ia menjelaskan dalam prosesnya PLN menghadapi sejumlah tantangan mulai dari aspek perizinan di kawasan tertentu hingga keterbatasan akses jalan dan kondisi geografis. Meski demikian, PLN terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah agar pembangunan dapat diselesaikan tepat waktu. Listrik Desa Sumsel, benar 100%. Program ini memberikan kesempatan bagi pelanggan untuk meningkatkan kapasitas daya listrik dengan daya lebih ringan sehingga aktivitas selama Ramadan seperti menyiapkan sahur, berbuka puasa hingga beribadah pada malam hari dapat berjalan lebih nyaman. Manajer PLN ULP Muara Sabak Gema Sabarani mengatakan bahwa promo ini merupakan bagian dari upaya PLN dalam memberikan kemudahan layanan kepada masyarakat. Kami ingin memastikan pelanggan dapat menjalankan aktivitas selama Ramadan dengan lebih nyaman tanpa khawatir keterbatasan daya listrik di rumah, ujarnya. Promo berlaku mulai 25 Februari hingga 10 Maret 2026 dan dapat dimanfaatkan oleh pelanggan satu fasa dari seluruh golongan tarif. Program ini ditujukan bagi pelanggan tegangan rendah dengan daya awal 450 volt ampere hingga 5500 volt ampere yang ingin menambah daya hingga maksimal 7700 volt ampere. Untuk mendapatkan promo tersebut, pelanggan cukup melakukan transaksi melalui aplikasi PLN Mobile seperti pembelian token listrik atau pembayaran tagihan listrik. Setelah melakukan transaksi, pelanggan akan memperoleh e-voucher diskon tambah daya yang dapat digunakan saat mengajukan permohonan penambahan daya. Sosialisasi dilakukan melalui berbagai kanal komunikasi, termasuk media sosial, penyampaian langsung kepada pelanggan, serta edukasi penggunaan aplikasi PLN Mobile. Langkah ini dilakukan agar masyarakat mengetahui adanya potongan biaya tambah daya hingga 50% yang berlaku mulai 25 Februari hingga 10 Maret 2026. Manajer PLN ULP Telanai-Pura, Iswandi mengatakan, pihaknya ingin memastikan informasi promo dapat diterima dengan jelas oleh pelanggan. Promo berlaku untuk pelanggan satu fasa, baik rumah tangga prabayar maupun pasca bayar. Untuk mendapatkan diskon, pelanggan cukup melakukan transaksi melalui PLN Mobile, seperti pembayaran tagihan atau pembelian token. Setelah transaksi berhasil, pelanggan akan memperoleh voucher diskon tambah daya yang dapat digunakan untuk mengajukan permohonan. Selain sosialisasi, PLN ULP Telanai-Pura juga menyiapkan personel pelayanan guna mengantisipasi peningkatan permohonan tambah daya selama periode program berlangsung. Melalui langkah ini, PLN ULP Telanai-Pura berharap masyarakat dapat memanfaatkan promo tersebut sesuai kebutuhan, sehingga penggunaan listrik selama Ramadan dan Idul Fitri dapat berjalan dengan lebih nyaman. General Manager PLN UID S2JB Adi Herlambang bersama anggota DPR RI Komisi 12 Dewi Yustisiana dan Wakil Bupati Ogan Komering Ilir Oki Supriyanto secara langsung meninjau progres pembangunan jaringan listrik sepanjang 1,6 km sirkuit tersebut pada Sabtu. Pada sela-sela kunjungannya, Dewi Yustisiana menyatakan harapannya agar pembangunan jaringan listrik ini terus dipercepat sehingga masyarakat di desa-desa yang belum berlistrik dapat segera merasa kehadiran listrik di tengah kehidupannya. Di tempat yang sama, Wakil Bupati Ogan Komering Ilir Supriyanto SH menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi atas sinergi PLN, DPR RI, dan pemerintah daerah dalam mengupayakan pemerataan infrastruktur kelistrikan di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
Kami atas nama pemerintah daerah tentunya sangat berterima kasih dengan program yang sedang dan sudah berjalan dan juga akan berjalan di beberapa desa di Kabupaten Oki. Tentunya sangat membantu masyarakat yang belum merasakan penerangan PLN. Dan tentunya ini adalah sejarah baru bagi beberapa daerah di Kabupaten Oki, yang mana mereka selama ini itu banyak komplain, Pak, ke kami pemerintah daerah tentunya, karena kami itu juga masyarakat Indonesia. Kami itu masyarakat Kabupaten Oki yang seharusnya juga mendapatkan hak yang sama. Sementara itu, General Manager UID S2JB Adi Herlambang menegaskan komitmen PLN untuk menjalankan amanah Presiden Prabowo Subianto untuk mendorong pemerataan infrastruktur kelistrikan di seluruh pelosok tanah air. Adi menjelaskan bahwa PLN terus bersinergi bersama pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memastikan pembangunan jaringan kelistrikan dapat terus dilaksanakan. Saya Adi Herlambang, GM PLN Unit Induk Distribusi Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu. Alhamdulillah, sore ini saya mengunjungi Dusun Aur, Desa Padang Meren 4 untuk meninjau lokasi program listrik desa menggunakan dana APBD 2025 sebagai program utama dari Bapak Presiden Prabowo Subianto. Di daerah ini kami membangun jaringan tegangan menengah sepanjang 1,6 kms, kemudian JTR di sepanjang 2,2 kms yang insya Allah akan melistriki 150 kepala keluarga. Temanya itu positioning UMKM untuk naik kelas, membangun diferensiasi. Kegiatan ini diikuti 18 pelaku UMKM binaan dari sektor kuliner, fashion, kria, dan home decor. Mereka mendapatkan penguatan materi seputar strategi membangun positioning, diferensiasi produk, serta pengelolaan keuangan pasar sebagai fondasi untuk memperluas jangkauan usaha. Hadir sebagai narasumber Ifwan Adinata, praktisi pemberdayaan UMKM sekaligus CEO Cakap Kreatif, menekankan pentingnya kejelasan identitas produk di tengah persaingan yang semakin ketat. Menurutnya, UMKM tidak cukup hanya mengandalkan kualitas produk, tetapi juga harus mampu menempatkan diri secara tepat di benak konsumen. General Manager PLN UID S2JB dalam keterangannya menyampaikan bahwa penguatan kapasitas UMKM menjadi bagian dari komitmen PLN dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. CEO Rumah BUMN Jambi, Deko Sanjaya, menilai kegiatan ini sebagai langkah strategis untuk menyiapkan UMKM naik kelas. Melalui sinergi ini, PLN UID S2JB sebagai pembina Rumah BUMN Jambi terus memperkuat ekosistem pembinaan UMKM, tidak hanya dari sisi permodalan dan legalitas, tetapi juga peningkatan kapasitas manajerial dan strategi bisnis. Diharapkan UMKM binaan semakin siap menembus pasar yang lebih luas dan berkembang secara berkelanjutan. Jambi bersama PDAM naik kelas. Manajer PLN ULP Lembayung Rizky Tungguan bersama jajaran Rindam 2 Sriwijaya membahas titik-titik kelistrikan yang dinilai krusial selama rangkaian upacara berlangsung. Keandalan pasokan dinilai penting untuk mendukung sistem pengeras suara, perangkat multimedia, hingga penerangan di area kegiatan. Rizky menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan inspeksi pada jaringan dan gardu penyuplai yang melayani kawasan Rindam. Selain itu, PLN juga menyiapkan skema cadangan guna mengantisipasi potensi gangguan. Perwakilan Rindam 2 Sriwijaya mengapresiasi langkah proaktif yang dilakukan oleh PLN. Menurutnya, stabilitas pasokan listrik menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung kelancaran upacara yang melibatkan banyak peserta dan tamu undangan. Sebagai bagian dari persiapan, PLN ULP Lembayung telah melakukan pemeliharaan jaringan distribusi yang menyuplai lokasi kegiatan serta menyiagakan petugas di lapangan untuk memantau kualitas daya dan merespons cepat apabila terjadi gangguan. Pemirsa, informasi terakhir tadi sekaligus mengakhiri Lintas iNews Sumsel hari ini. Jangan lewatkan informasi menarik lainnya dalam Lintas iNews Sumsel.
Terima kasih atas kebersamaan Anda, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.